Jadi aneh di situ bang, hari pertama tuh jebol, itu standby situ tuh. Ngapain begitu? Nah pada saat itu sama warga tujuannya adalah ngejagain tuh lobang. Karena kagak ada yang datang bang. Kan tinggal tutup aja pakai kon. Nah, sama reflektif. Kon-kon reflektif sama kayu itu semua itu bikinan warga sama kita semua di situ dadakan, sama warga situ lah semua. Dan kita pun jaga di situ bang, malamnya ada nyemplung. Salah dia sih. Iya, udah dia diteriakin lawan beberapa arah. kali nyemplung. Ya bro semua, sekarang gua sedang bersama konten kreator yang lagi rame nih. Kalau lu main di Instagram, di TikTok, kalau konten jalan bolong di sekitaran Jakarta nih, itu udah hampir pasti nama akunnya Bang Ijul. Tapi mainnya di sekitaran Jakarta doang Bang Ijul ya. Udah akhir-akhir ini ada berapa mepet lah, mepet Tangerang sama Depok lah. Oh, udah mulai ekspansi Bang Ijul nih. Ekspansi. Jadi Bang Ijul ini bisa dibilang kontennya ya, kalau zaman dulu orang taunya broron gitu ya, suka jalan bolong. Sekarang nih yang memang yang lagi sering banget Bang Ijul, terutama yang kemarin Lenteng Agung jebol kayak kena gempa tuh ya. Meteor. Itu ente yang kontenin Bang Ijul. Kagak, sebenarnya ada warga sono juga kontenin juga. Udah ada ngupload lah istilahnya. Oh, ente samper akhirnya. Iya, ada ngupload terus kita di-mention-mentionin tuh konten kurang ditonton orang mungkin. Oh, ente kontenin. Iya, kontenin terus sambil WA-in lah kita yang punya kenal orang gitu. Habis itu datang sana, ya udah kontenin ngupload. Kebetulan mungkin karena yang nonton lebih banyak. Habis itu mungkin responin cepet jadinya. Iya. Itu ente kontenin waktu itu kan jalannya sebelum roboh. Itu masih fresh banget tuh. Amin 24 jam. Iya. Bener-bener ente kontenin roboh ya. Roboh. Nggak 24 jam sih. Kayaknya setengah hari lah. Setengah hari roboh. Heeh. Bisa pas begitu ya. Nggak tahu makanya itu. Itu kayaknya exposure tertinggi selama konten jalan bolong. Enggak juga. Kalau jalan rusak mungkin salah satunya, itu mah ada lagi yang banyak. Oh. Jadi ente ini sebenarnya udah berapa tahun Bang Ijul kontenin jalan bolong? Karena kalau gue taunya bener-bener exposure tingginya tuh kurang lebih akhir-akhir ini gitu. Memang 2 tahun ini exposure besar. Kalau mulai kegiatan yang itu sebenarnya sudah lama, 2016 ya kan. Kalau ngomongin cerita panjang lah kita itu dasarnya itu. Karena pengalaman pribadi istilahnya 2016 jatuh. Awal-awal nandain jalan ya udah kayak dendam aja, kita kesel karena kita pernah jatuh gitu. Kesel tandainnya pakai cas semprot lah gitulah biar orang kelihatan nggak jatuh kayak kita gitu. Nah berjalan waktu ya kan nggak ada kepikiran bang buat di-upload ke sosmed gini segala macam. Karena kita kan isinya foto-foto fotografer nih, isi foto-foto nih istilahnya. Fotografer, iya. Isi foto-foto Jakarta nih. Kalau kita masukin ke feed jelek, rusak feed nih istilahnya gitu. Nah mulai zaman Covid kita jadi relawan tuh bang. Kebetulan aktif di 2 masjid lah. Nih masjid ada punya ambulans yayasan nggak kepake. Pas zaman Covid oksigen susah, ambulans susah. Digerakin lah di situ. Mulai sosmed aktif ya kan. Zaman Covid tuh mulai rame tuh postingan. Dan itu sebelumnya memang sudah posting jalan rusak begitu. Nah kan pemicunya itu rame. Jadinya mulai berlanjut sampai sekarang begitu. Sampai sekarang makin lama makin rame ya. Iya, cuma masifnya lah 2-3 tahun belakangan ini lah. Ya ente udah collab sama Bang Dul juga 2 kali lah ya. Alhamdulillah. Kurang lebih. Alhamdulillah. Ya nanti kalau Bang Dul 2029 Bang Ijul sekalian bantu aja kali itu. Pastinya. Dulex Jurel. Nama mirip juga ya. Jul sama Dul. Tapi gue ngeliat sekarang gara-gara fenomena orang-orang kaya lo nih Bang Ijul nih. Karena gak cuma lo doang nih, di Bekasi ada juga tuh namanya Gen Burger Egg. Bener. Gue kenal hal satu orangnya. Di kota lain juga ada. Di Jawa juga ada di Jawa banyak, tuh. banyak. Ada ojol yang suka nambal jalan. Tapi ini gue melihat fenomena sekarang ya. Kok jadi kayak orang nggak memfungsikan DPRD mereka gitu. Maksudnya kan ini kerjaan DPRD, kerjaan lu maksud gue gitu loh. Setuju. Ngontak SKPD, suruh kerja, itu dia tuh digaji. Maksud gue gitu loh. Lu ngeliatnya gimana nih? Lu kan juga beberapa kali kenal sedikit banyak orang DPRD. Gabut juga tuh orang pada ya. Apa gimana itu? Kalau kita sih sama yang pejabat-pejabat begitu, kita teman lah istilahnya. Kalau tanya mereka nggak kerja, pasti ada yang kita tahu ada yang kerja begitu ya, ada yang kerja gitu istilahnya. Mereka pada kerja kok gitu. Cuma memang mungkin waktunya apa tenaganya apa dia informasi nggak tahu begitu. Dari yang kita kan istilahnya mungkin ada ketakutan di orang atau ada gap birokrasi atau gimana yang mereka menganggap kalau lapor ke sini ke situ mungkin lebih lama nih gitu. Dan mungkin harapan ke kita, mungkin ke abang juga kali ya ngelapor ke abang juga mungkin pernah gitu.
Kalau kita tujuannya adalah mungkin bisa disuarain lebih nyaring lagi nih kalau kita punya ini orang punya followers banyak begitu, punya yang nonton banyak begitu. Ya mungkin gak semua DPRD ngomong jalan bolong kali ya. Iya. Tapi pernah turun bareng juga kan bareng. Pernah. Anggota si Bang Hasan ya. Bang Hasan pernah. Bang Hasan tuh komisi apa gue juga gak tahu sih. Kayaknya bukan ngurusin jalan bolong kayaknya sih. Bukan. Kayaknya bukan, cuman lagi barengan aja kemarin tuh ya. Jadi beberapa kalau anggota Dewan DPRD Jakarta itu ya banyak yang nawarin diri kalau misalkan Bang, kalau lagi main dapil sini ada masalah ini telepon aja gitu. Nah kebetulan Bang Hasan dapil Jakpus kemarin ya. Jadi ngomongin orang nih ntar. Jakpus. Wah. Kebetulan ada pejabat dewan dapilnya di situ. Kalau bareng dia jadi lebih cepat, bener? Enggak tahu sih ya. Maksudnya kita ente bareng dia nih turun. Ditelepon lebih cepat jadinya tuh si SKPD. Kalau dia kan istilahnya punya wewenang lah istilahnya. Kalau kita kan warga gitu ya. Takut kalau ente kan diviralin. Iya. Kalau dia nggak perlu diviralin sebenarnya. Iya. Makanya kan banyak yang bilang harusnya tuh mereka yang kerja. Kenapa orang kontak hotline Bang Ijul maksud gua gitu loh. Iya, istilahnya kalau itu kan ada harapan di mana orang mungkin melihat kita terrekod gitu sebelumnya mungkin ya. Oh, mungkin kok abis diposting dia cepet nih. Ya win rate lo tinggi lah. Iya, sebenarnya kan banyak anak-anak aduan tuh ya kan. Banyak aduan yang mana-mana macam lah, ada yang offline, ada online gitu ya. Mungkin orang melihatnya track record. Oh, sebelumnya kalau diposting sama nih orang kok selang berapa jam dibenerin. Iya. Begitu melihat track record mungkin. Terus juga kalau saat ini gitu ya, kalau tanya harusnya kan tanggung jawab pejabat-pejabat daerah. Kan pejabat daerah banyak nih Bang, dari RT RW, LMK, ya kan Dewan Kota segala sampai kecamatan lurah tuh. Harusnya kan kalau tanya kerjaan mereka ya mereka harusnya mengetahui juga, mungkin mereka tidak tahu menginformasi tentang itu, mungkin juga mereka nggak ada waktunya, tenaganya. Lempar-lemparan sih Bang Ijul. Jadi kadang begitu. Harusnya kan di Jaki nih. Benar. Jadi kalau ke eksekutor kita lapornya kan ke Jaki. Kalau ke DPRD beda lagi lah. Di Jaki itu pertama pasti masuknya ke kelurahan. Nah Pak Lurah kalau misalnya yang kayak Lenteng Agung dia nggak mungkin sanggup. Pasti dieskalasi ke dinas terkait. Nah kadang-kadang dinasnya ini entah ada armadanya mungkin lagi dipakai, ada gimana jadi kayak nunggu. Kayak begitu deh birokrasi kebetulan. Istilahnya kan kalau yang aneh lakuin ini kan sebenarnya kan hal-hal kejadian masalah sosial yang dadakan nih istilahnya. Iya, betul. Dan mungkin kan kita tahu mungkin mereka nih udah punya plan kerjaan apa ya hari itu ya kan. Dan mungkin ya udah mereka punya prioritas yang itu dulu. Dan yang aneh posting kan biasanya dadakan tuh. Dia akhirnya mereka mungkin tahu baru tahu informasi ini segala macam. Mungkin kalau tanya jadi orang jadi bias gitu. Ya emang tanggung jawab mereka nih. Kalau perspektif aneh mereka udah ada kerjaan yang lain gitu. Ya bagus sih ada viral begini, potong Kompas perlu juga supaya cepat. Apalagi yang Lenteng kemarin tuh benar-benar bisa pas begitu. Kaget juga tuh bisa pas banget begitu ya. Terus juga aneh di sono tuh 3 hari 2 malam tuh di situ. Jadi aneh di situ Bang, hari pertama tuh jebol, itu standby di situ tuh. Ngapain dari situ sama warga situ juga. Oh, maksudnya ngapain standby? Jadi gini Bang, pada saat itu tuh enggak ada yang datang. Belum, awalnya belum datang. Udah jebol nih. Udah jebol. Dia datang malam itu cuma ada Dewan Kota tuh. Warga dekat situ, warga Seng-Seng Sawah itu ada Dewan Kota. Dewan Kota maksudnya apa tuh Dewan Kota? Apa tuh ya Dewan Kota? Apa ya istilahnya? Kayak Dewan DPRD mungkin versi apa ya? Kota Jakarta Selatan mungkin ya. Oh iya. Ada Dewan Kota kan ada LMK, ada Dewan Kota lebih tinggi lagi tuh. Gak ada wewenang itu sih kali. Pokoknya intinya dia gitulah pokoknya lah. Nah pada saat itu sama warga tujuannya adalah ngejagain tuh lobang. Karena kagak ada yang datang Bang. Kan tinggal tutup aja pakai kon. Nah, reflektif. Kon reflektif sama kayu itu semua itu bikinan warga sama kita semua di situ dadakan. Sama warga situ lah semua, gotong royong istilahnya. Nah, kita nelfonin tuh 112, 110 gitu. 110 polisi kan, 112. Itu 110 polisi kita minta jagain sama Polantas. 4 kali nelfon Bang. Saksinya warga situ tuh. Iya nanti ditindak lanjut sama polsek setempat gitu. Gak ada yang datang. Nah 112 kan nomor urgent istilahnya daerah Jakarta lah ya gitu. Kita minta harapan bisa tindak lanjut sama pihak setempat siapa lah dinas terkait gitu ya. Itu gak datang. Nah kita jaga terus sampai besok sekitar jam 9 pagi, jam 10 tuh baru pada datang. Udah tidur kali Bang kemarin. Mungkin hari libur. Kita politiknya adalah mungkin libur segala macam. Cuma kan istilahnya begini, itu kan hal yang satu-satunya itu jalanan utama ya gitu. Dan itu kan ya kasihan warga juga gitu. Betul. Dan kita pun jaga di situ Bang, malamnya ada nyemplung. Salah dia sih. Iya, udah diteriakin berapa kali nyemplung. Tapi aman kan maksudnya nyemplung nggak patah tulang nggak apa tuh orang kan? Luka aja, sempat amnesia pas jatuh. Sempat amnesia? Gila serem juga. Soalnya kita nggak tahu indikasi amnesia bagaimana. Cuma pas jatuh, pas diri, saya tadi kenapa ya? Saya tadi habis ngapain ya? Serem juga tuh. Iya.
kita kan namanya hampir jam 3 pagi kita berpikir kita cium dulu nih ada bau-bau aneh-aneh nggak gitu. Maksudnya orang-orang sadar apa enggak dalam tanda kutip begitu. Iya. Nah segini normal nih. Nah, ini berapa? 1, ini 2, 3. Bapak mau kemana? Rumah saya di mana ya gitu. Kayak orang linglung gitu. Untung kakinya napak ya. Iya. Telepon damkar, datang damkar. Nah itu damkar pun nelfonnya bukan 112. Yang ngambil tuh damkar, yang ngambil dia. Ngambil motornya. Oh, kalau yang orangnya pakai tangga, sama Bina Marga tuh. Oh iya. Jadi pada saat udah malam tuh di atas tengah malam tuh datang Bina Marga yang satpel sekitar situlah. Datang tuh. Dia juga taunya bilang tahu dari mana Bang? Dari Instagram gitu istilahnya. Oh, satpelnya Tapi alhamdulillah cakep juga Cakep juga tuh dia tuh. Di videonya ada kok dia ada orang Bina Marga lagi pakai tangga bantuin gitu. Jadi istilahnya pada saat momen itu ya kita ya gotong royong situ cuma ya. Ente sampai subuh. Sampai siang. Sampai subuh sampai siang. Siang. Itu tidur di mana? Jangan gak tidur kalau pas hari pertama kejadian tuh gak tidur. Nah pas itu balik kan. Kenapa gak shift-shiftan aja maksudnya? Kan bukan kerja juga Bang. Kalau itu balik ke rumah nih. Balik ke rumah mandi terus saat tidur. Malam situ lagi. Sore ke malam lah. Udah datang tuh kan. Udah dikerjain lah sama Bina Marga. Sama sumber daya air udah pada datang. SDA langsung respon tuh. SDA. Datang kan habis itu diuruk kan tuh. Diuruk ini jalannya. buat yang penonton pada belum paham nih Bang. Kenapa jalan bolong tapi SDA juga ikutan gitu? Karena kan kalau jalan rusak ini udah di bawah tanah tuh karena beda-beda ya. Kadang kan orang taunya jalan bolong itu kan dinasnya Bina Marga. Sebenarnya kan di bawah itu ternyata ada salurannya gitu. Ternyata itu harus lintas koordinasi itu sama dinas SDA gitu. Ini mas saluran itu kan SDA gitu. Salurannya ditambal dulu, apa dikasih batu-batu apa gimana? Jadi kemarin tuh sempat kasihan juga tuh dinas-dinas tuh kena gorengan kayaknya di internet. Kita yang tahu di lapangan tuh kita tahu lah aslinya bagaimana di lapangan tuh. Jadi kan sempat tuh yang di Lenteng Agung tuh diuruk tuh pakai batu-batu gede kali kan. Terus ramai tuh di sosmed tuh, kok cuma diuruk gitu, cuma ditutup pakai baja lagi gitu. Yang tahunya di lokasi tujuannya sementara buat ngulangin lalu lintas dulu biar lewat semua tuh. Kalau udah agak landai, baru tutup setengah jalan, habis itu baru kerjain. Karena nggak bisa tutup total kan tuh. Iya. Begitu kenyataan aslinya. Iya. Ya orang sih memang kalau udah sebel mah sebel banget aja sih emang. Begitu. Tapi ya nggak apa-apa sih mau sebel ya. Gajinya gede nggak apa-apa disebelin juga. Nah ente nih kebanyakan kalau ada tahu jalan bolong, ente ini kan 90% jalan bolong ya 90%. Selebihnya tuh apa sih Bang Jul? Banyak ambulans, kalau sekarang banyak fasum, terus juga parkir, apalagi ya? Udah sih. Nah itu ente pure banyaknya itu laporan followers, apa ente ada jam sendiri buat ngiter? Jadi kebanyakan cari barang gitu. Jadi pertama informasi kita tahu sendiri. Yang memang kalau misalnya jalan ngomong jalan nih. Sebenarnya yang jalan tuh rusak itu lagi. Istilahnya. Misalnya di Pancoran yang rusak itu lagi. Kayak semalam ada posting tuh. Kebetulan di video itu ada yang jatuh tuh pas itu aneh di situ ada yang jatuh. Gitu. Itu sebenarnya udah rusak sebelumnya. Udah sempat aneh posting rusak lagi. Orang jatuh banyak ya. Jadi istilahnya aneh tuh udah bisa memprediksi. Oh ini akan rusak lagi nih di sini. Jadi aneh tahu sendiri. Jadi muter ke titik-titik yang aneh tahu. Nah itu ente tahu. Maksudnya dari gambaran aspal ada yang udah kelihatannya bakal jebol kelihatan. Iya kelihatan banget. Jadi karena kita di lapangan mulu. Jadi istilahnya tahu lah kurang lebih gitu. Apanya itu maksudnya? Apa yang ketambelnya nambel maksa kelihatan bakalan jebol lagi? Iya. Kayak tutup saluran. Tutup saluran kan di aspal. Padahal fungsinya mungkin kan buat air tuh ngalir ke bawah kan ada tutupnya saluran tuh ada orang-orangannya tapi mungkin solusi instannya ditutup biar nggak jeglok kalau mungkin atau gimana tapi itu kan harusnya yang diperbaiki adalah tutupnya kan. Iya dan ente seringnya muternya tuh malam ya? Malam karena sempatnya malam Bang. Nggak takut begal Bang? Ya gimana ya kalau tanya begal segala macam yang penting kita pakaian dulu sih. Kadang kita kan bawa kon, bawa lampu gitu-gitu. Jadi mungkin kalau begal niat orang proyek kali ini ya gitu. Iya cenderung lebih aman sih bener-bener. Kasihan juga janganlah gitu. Iya. Tapi Jakarta aman lah ya Bang ya. Bisa aman. Nih dari semua ente muter Bang, Jakarta mana yang paling hancur Bang? Paling hancur kalau tanya ya pesisir. Oh iya pasti ya. Pasti pesisir paling hancur lah ya. Tapi kalau malam ente gak bakal berani kan Bang kalau ke pesisir? Gak berani, makanya aneh jarang sono. Kalau sono biasanya musibah. Serem lah itu masih Bang. Wah gila kalau ke pesisir sih gila sih. Kalau terakhir yang kemarin tuh paling hancur Joglo. Baru tahu juga tuh Jakbar. Ada yang mepet Jakbar. Iya Joglo situ. Jakbar yang mepet ke Jaksel, mepet Tangerang, mepet Jakbar. Situ ada jalan yang dimana
puluhan tahun emang warga situ paling kita nanya survei kan istilahnya. Masa puluhan tahun banjir mulu sih? Nyata bener. Istilahnya itu hujan kagak ini kagak tetap banjir mulu. Jadi nggak musim banjir, nggak musim hujan banjir. Apa itu gara-garanya taunya? Saluran nyata. Salurannya penuh. Tutup. Oh ditutup. Iya. Belum ada salurannya. Iya ada saluran cuma ditutup. Sama? Kagak tahu nutup pokoknya. Warga. Dijegal, nggak tahu yang nutup siapa. Nggak pasti ditutup pakai apa? Jadi salurannya buntu bang. Oh saluran dari saya buntu. Iya. Itu daerah perumahan apa? Jalan umum. Jalan umum. Di Joglo. Nah, Jalan 2 mobil doang kali. 2 mobil 2 arah. Oh, 2 mobil 2 arah. Nah itu jalan utama juga tuh. Terus udah gitu jalan yang di Tangerang itu ditinggiin betonnya. Mungkin biar dia nggak kena banjir. Nah yang Jakarta nggak ditinggi. Maksudnya harusnya kan solusi salurannya ya. Iya, Jadi iya, dingin iya. jalan. Iya. Tetap banjir makanya. Jadi airnya nggak bisa kemana-mana. Ada kiriman dikit banjir di sono. Banjir. Nah kalau di daerah Marunda, Cilincing situ banyak tuh permasalahannya. Ya jalannya lah, lampu lah, apa banyak banget. Iya maksud aneh orang di Joglo tuh dia pilih DPRD siapa? Maksudnya kan itu orang yang eskalasi mestinya. Biar Kalau begitu. kalau di DPRD kan cepet harusnya gitu kan. Nah, Drainase bisa nggak ada, drainase nggak ada tuh berarti kan. iya. Harusnya kan itu kan berapa tahun begitu kan berapa orang tuh ganti itu kan. Harusnya kan mereka bisa tahu harusnya. Kita nih Jakarta padahal punya peta udah canggih tuh. Bener. Harusnya kelihatan tuh tawan drainase ini mentok di mana di mana. Ya, kadang bingung gitu kayak hal-hal begini kan dia punya pejabat sendiri di situ ya maksudnya. Unsur-unsurnya banyak tuh di SKPD situ. tuh pinter-pinter sebenarnya Bang Jo kalau sering ngobrol nggak sebodoh yang orang awam pikir. Benar, setuju. Terutama SKPD Jakarta ya itu Setuju. pinter-pinter. Setuju. Lu bisa bandingin lah, lu mau bandingin ASN Jakarta sama Depok nih, jangan sama Depok deh, sama nasional. Itu pinteran ASN Jakarta. Seringnya memang begitu. Cuman emang ya namanya ASN kebanyakan nggak mau cari masalah di luar kerjaan, pengennya Iya. biar lancar aja memang Iya. begitu sih. Nah, itu habit lah kalau begitu. Jaksel cakep Bang Ijul. Jaksel ya itu semalam Jaksel tuh jangan rusak gitu. Tapi cenderung lebih cakep jauh dibanding Jakbar apa gimana? Kalau Jakbar sebenarnya tergantung titik daerah sih. Kalau di bangsa nggak semua Jaksel ini mecah-mecah bang. Jaksel ada yang Macam-macam jauh-jauh. jelek juga gitu ya. Iya ada juga gitu. Kayak semalam nih aneh ke daerah Ragunan. Itu di dekat Jati apa ya? Lampu merah Ragunan yang gede lah pokoknya. Itu di depan rumahnya jalannya ambles. Kalau itu bekas galian PLN. Galian PLN tuh jalannya ambles. Akhirnya ente kontenin. Malam aneh semalam jam 1-an pagi. Yang datang udah datang. Belum ada posting juga. Oh belum diposting. Iya. Nggak takut keduluan. Taunya udah dibenerin lagi. Biasanya nanti nih kalau bangsa ini ada waktu sebelum posting aneh ngecek lagi sono. Oh supaya cek dulu udah datang belum. Cek dulu. Jadi supaya Pernah begitu. sering begitu. Udah mau posting, udah duluan nggak jadi posting. Jadi istilah gini, kalau bangsa udah posting nih, terus kita pas cek lagi sebelum posting, kan mesti ngecek kan, takutnya nanti, mohon maaf nih, sangka ini kan itu udah kelar bang, kok di share ini, takutnya malah jadi masalah. Tapi sering begitu. Enggak, Pernah karena nggak begitu? ditanggulangi dengan cara datang ke situ. Jadi bolak-balik dong Bang Ijul. Mau nggak mau, karena kalau jeda waktunya bangsa lebih dari 12 jam mesti Oh ngecek. iya, bener. Karena alhamdulillah kalau sekarang nih, istilahnya cepat responnya alhamdulillah. Iya. Makanya mesti ngecek Iya lagi. udah viral. Iya. Gue yakin lu pasti jadi dipantau juga. Maksudnya Ijul mau posting apa nih kan, jadi lebih cepat. Iya. Bagusnya kan begitu. Heeh. Nah cuman itu nggak rugi Pertamax tuh. Maksudnya lagi mahal nih, lu bolak-balik ngecek. Gimana itu Bang Ijul? Kebetulan kalau bangsa motor kita pakai motor Kirana ya Honda, motor tua lah. Oh. Nah, kadang juga goes juga sepeda gitu. Oh jadi Tapi kalau bangsa malam bang, masih oke lah ya. iya kalau malam doang tuh bangsa keluar pakai mobil karena bawa alat banyak kan. Oh iya benar, nggak mungkin pakai Kirana ya. Iya, bawanya ribet. Tapi lu maksud gue niat juga ya bawa kon reflektif. Itu lu beli sendiri apa gimana? Apa disponsorin? Kalau yang sebelumnya itu kadang dikasih sama Disub. Kadang Oh baik dia. iya, kadang maksudnya banyak yang baik kok maksudnya gitu. Di lapangan tuh kadang yang kayak udah kenal kita, bang bawa aja nih ntar buat di jalanan begitu. Terus juga kadang terakhir dikasih sama Kapolsek Menteng, promoin orang lagi nih. Iya. Dikasih ke Kapolsek Menteng, Dia dikasih. minta dipromosiin juga kali. Jadi kemarin kan kita sempat viralin ini, sempat naikin konten tuh jalan di Tamrin tutup tuh ada motor ngeber-geber gitu. Terus viral habis itu tindak lanjut sama mereka, terus mereka bilang terima kasih. Akhirnya mereka kasih apresiasinya itu, dikasih rompi reflektif sama kon 2 sama lampu. Stok lu banyak ya. Alhamdulillah banyak. Ini Bang Ijul ini orang kayak sama kayak gue kampungnya. Jatinegara. Bener, kita orang Jatinegara. Gue sih nggak lahir di sana, gue lahir di Bekasi, tapi gue
sampai SMA, sampai kuliah tuh tinggal di Jatinegara. Di Otista. Kalau lu di mana Bang Jul? Gue lupa. Kober Pedati. Di Kober, deket berarti kan emang. Tapi di Kober bagus ya kalau kampung lo sendiri gimana tuh kampung lo sendiri? Ngomongin kampung ya, lo depan rumah alhamdulillah sekarang sudah tertib. Apa cenderung lebih aman? Cenderung lebih aman sebenarnya sih. Aman dalam arti jalan bolong nggak ada. Nggak ada, karena ini rumah kampung mah depan buka pagar kuburan tuh. Iya. Nah kalau dulu sebelumnya jauh-jauh sebelum sekarang puluhan tahun dulu tuh banyak abun jadi tempat bedeng. Alhamdulillah sekarang udah rapi lah. Jadi lu malah sering ke kampung orang ya, ngebantuinnya kampung orang maksudnya begitu. Ini maksud gue begini, ini kan apa yang lo lakuin kan mahal nih. Maksudnya mahal nih, maksudnya nilainya mahal nih. Nilai bukan duitnya ya, tapi nilai value-nya. Ujungnya maksudnya akan diarahin kemana nih semua energi dan value-value ini gitu Bang Ijul? Ya kalau tanya energinya sebenarnya kan ini kegiatan habit yang udah berulang istilahnya. Jadi kayak udah jadi kayak apa ya, kayak apa ya, canduan gitu Bang. Kalau bangsa dapat dopamin tuh tiap itu. Iya. Terus juga bangsa kalau ini kan orang kadang kalau nggak di ini kadang WA terus. Tapi lu ada tim nggak maksudnya minimal Gak admin? Iya kan jadi buang-buang waktu juga. Maksudnya kan mahal juga tuh value waktu yang lu buang gitu loh. Iya. Sayang gak sih kalau nggak dicurahin kemana gitu? Nah, one day gitu loh. Begitu Bang. Jadi game-nya apa gitu maksudnya? Kalau tanya untungnya apa gitu, kita ngomongin untung dulu ya. Untungnya apa? Nih kayak gini diundang sama Bang Gamal, Bang Faris kayak gitu. Kita yang untung ada Bang Ijul kan gitu. Iya kan. Maksudnya terus juga hal lainnya yang kenal sama pejabat. Iya kan. Terus apa namanya? Istilahnya orang ke rumah sekarang nih di lingkungan rumah lebih kita tegur lebih tertib lagi. Udah tahu nih Ijul nih begitu ya. Iya, kita nggak pernah cerita ke tangga gitu ini segala. Cuma mereka tahu sendiri gitu. Jadi mereka kita ini, "Ayo Bang, aman Bang," gitu. Jadi lebih istilahnya keuntungan secara sosial aja sih gitu. Terus apa namanya kalau tanya ujungnya kemana ya? Kalau ngomongin ujungnya kemana, apalagi mau pemilu nih kan. Bentar lagi. Iya. Nggak jauh loh ini. Iya. Kalau tanya nyalek apa kagak, banyak kan orang pada pengen aneh nyalek. Iya. Kerjaan lo, kerjaan Alex soalnya. Iya. Salah satu kerjaan Alex adalah kerjaan Bang Ijul. Bener. Apa nggak pengen biar lebih mudah lagi jadi anggota dewan, biar mudah gitu kerjanya gitu kan. Kalau tanya pengen nyalek ada rezekinya, pengen dapatnya itu. Kalau tanya orang siapa sih nggak pengen gitu kan. Jadi gubernur siapa sih nggak pengen, jadi wagub siapa sih nggak pengen. Pengen jadi wagub. Cuma kan orang pasti kalau tanya nyalek kemana kayak mau DPR kayak mau kemana istilahnya gitu ya. Bebas. Harus DPRD kalau Bang Ijul mah. Karena kalau DPR RI nggak nyambung udah kerjaan sekarangnya gitu kan. Harusnya DPRD memang. Makanya kita sih sebenarnya gini, kalau misalnya kita nyalek ya nggak apa-apa. Soalnya kan kita memang hari-hari begitu ya. Iya maksud gua emang enakan begitu Bang Ijul maksudnya sekalianin aja gitu. Nah kita bingung kadang kalau misalkan pertanyaan ke orang-orang yang di luar sana misalkan kalau misalkan mau kok dari sekarang nggak ada yang ngapa-ngapain nih istilahnya. Maksudnya dan sekarang maksudnya gini loh. Harusnya mulai gerak movement yang kayak misalnya lakuin harusnya orang mau maju segala macam banyak lakuin di luar. Ada yang nawarin nggak? Alurnya itu kan harusnya kalau yang kayak ente ya ada yang nawarin dulu. Istilahnya talent scouting ya. Iya talent scouting nih misalnya dari partai X misalnya. Bang Ijo ngajak ngopi, yang ngajak ngopi banyak. Banyak. Yang lewat kerjaan juga ada juga. Itu kerjaan fotografi apa maksudnya ngomongin politik? Maksudnya? Konten juga konten. Lebih ke jadi gini Bang. Kita kan isu sosial nih, ketemu nih sama siapa. Kita tanya nih dia, bisa nawarin kerjaan. Memang kita hadir kerjaan konten Bang, konten juga gitu, foto, video, ngedit lah. Jadi tawarin kerjaan itu, nah caranya begitu. Masih sempet tuh di sela-sela ente muter begini? Harus sempet Bang, kalau gitu ya istilahnya kita duit dari mana istilahnya dari mana gitu. Karena ente kerjanya emang freelance jadinya ya? Iya dari dulu. Kalau kerja kantor gak sempet sih malamnya muter-muter, udah puyeng kali itu. Sempet dulu kerja kantor ya tapi ya dulu banget, jadi graphic design. Iya emang maksud gua, karena gini maksudnya Bang Jo banyak orang yang udah ngelakuin kayak ente nih, maksudnya bentuknya mungkin beda bukan jalan bolong, tapi dibilang nyalek dia nggak mau. Sayang aja kan lebih gampang kalau menang nyalek. Iya. Tapi kalau menang nyalek jadi paling kekurangannya ente jadi fokusnya ke konstituen dapil ente aja tuh paling kekurangannya begitu sih. Karena ngapain juga ngurusin konstituen lain kalau dia nggak bisa milih kalau ngomongin soal elektoral politik nih ya. Benar. Kan resource harus dijaga biar maksimal efisien. Jaktim kali Bang kalau misalnya maju. Apa bisa di mana aja? Apa harus kampung sendiri misal maju? Aneh sih di mana aja dah. Kalau misalkan mau nyalek dia, nyalek nyalek gak? Misalnya nyalek gitu. Kayaknya di mana aja oke aja gitu. Iya. Tapi Jakarta harus ya. Harus Jakarta kayaknya. Iya karena kampung Jakarta kalau enggak
Bingung juga nggak apal juga tuh jalan ya. Istilahnya kalau misalnya kita beneran nyalek gitu ya, kan tahu lapangannya, tahu permasalahan solusinya kan di Jakarta. Kalau Tangerang, Kota Depok segala macam, Tinggal belajar sebenarnya sih. jadi bokis tuh. Tinggal belajar sih Bang Ijul. Iya. Ente mah muter 2 minggu juga udah apal pasti kalau pindah pun ke kota sebelah sebenarnya. Iya. Cuman biasanya kalau yang kayak ente aneh yakin gratis mah dikasih. Pengennya begitu. Cuman disupport apa enggak itu butuh ngolah tuh kalau minta Ini disupport. kalau ada nyalek nih, Ane cuma paling pengen buktiin aja nih. Istilahnya dengan kan ada gue nggak tahu ya caranya gimana itu menang tuh istilahnya kan kalau di umum kan taunya kan apa siraman rohani. Siraman rohani. Wah, itu ngaruh juga siraman rohani. Iya, apa namanya? Ngasih Siraman, sembako, iya, ngasih sembako. apa kan istilahnya. Ya kita cuma ngasih ini aja sih apa kita pernah ngapain. Kalau istilahnya begitulah. Ya emang gak sesimpel itu sih Bang Ijul. Memang ujung-ujungnya kalau mau menang bener ya. Dan DPRD Jakarta ini merupakan DPRD paling ketat di Indonesia dibandingkan provinsi lain. Jadi sih memang sekadar terkenal udah banyak yang buktiin. Bang Hasan yang kemarin nanti ketemu pun aneh yakin bukan karena konten meskipun followers dia banyak ya. Benar. Gua yakin bukan karena konten. Gua yakin bukan karena konten. Itulah kenapa aneh nggak kalau tanya, aneh nggak pengen segala macam. Ya kalau misalkan ada tanya, Pak, siapa yang nggak pengen jadi gubernur, jadi DPRD, siapa yang pengen? Ujung-ujungnya kalau mau menang harus joget juga sama ibu-ibu. Iya. Ketemu ibu-ibu ada Itu yang paling males. Ya, males banget. Tapi begitu. Iya kalau kita sih tetap akan gini-gini aja gitu istilahnya. Teman aneh Bang Ijul udah joget sama ibu-ibu udah dibilang kamu ganteng saya doain ya nak jadi menang. Nggak dipilih sama tuh ibu. Kosong di RW itu udah joget di 4 RW. Di 4 RW yang dia jogetin 0 suaranya. Susah memang. Ujung-ujungnya orang cenderung yang diduga yang milih ada amplopnya memang begitu sih. Kalau aneh taruh ini Bang, cas semprot. Cat semprot. Biar orang ikutin anda jalan. Iya. Tapi ente udah nge-influence yang di kota lain pasti kan ada konten kreator yang udah nge-influence. Di-influence oleh ente jadi bikin konten yang kayak ente juga nih Jalan Bolong. Nggak collab sama yang di Bekasi misalnya gitu. Bekasi yang apa nih tadi namanya Gen Burger Egg Ya. ada tuh. Sebenarnya kalau misalkan kita ngajak collab segala macam sebenarnya sih gue juga aneh juga nggak pede Bang mereka terinspirasi gara-gara kita juga mungkin juga mereka punya pengalaman Lebih pribadi. ramean ente memang. Mungkin Karena kan Jakarta soalnya memang exposure jauh lebih tinggi. kalau ajak kolaborasi ayo terus ngajak kolaborasi juga ayo aja kok tapi kalau lebih ke nggak apa-apa sih selama itu orang makin banyak gitu ya. Sekarang malah seringnya sama Hilmi. Ada agenda apa tuh sama Hilmi? Mau Collabnya seringnya sama dia Hilmi. nge-WA dia Bang ada isu ini nih dia kan sering lihat Twitter tuh ngirim ke aneh. Iya. Ini, boleh ayo Bang lah gitu. Iya. Dia mau nyalek juga kayaknya tuh. Gak apa-apa bagus lah. Bagus. Nyalek mah gak hina kita nyalek. Gue juga mau nyalek gak perlu malu-malu. Iya yang penting kan orangnya kan baik. Gitu. Isu Jalan Bolong emang lagi seksi. Iya. Ya kalau lu olah terus sih ya menang sih susah ya kalau kita nggak mau pakai cara-cara yang aneh ya. Tapi bisa terkenal bisa lah pas nyalek bisa dikenal tuh yakin lah gue Bang Ijul. Jalan bolong agak aneh sih. Ijul Jalan Bolong. Ijul menang. Apa tagline ntar dibikin deh Bang. Cuma Ijul. istilahnya kita kan angkat jalan bolong itu kan istilahnya Paling dekat ke rakyat ya sebenarnya Jalan Bolong sih. karena itu kan paling ini istilahnya itu kan dipakai tiap hari orang. Pakai tiap hari. Ekonomi ngaruh, ini ngaruh semua ngaruh. Cuman susahnya kalau ada yang muji kita nih, kita belum tahu dia orang mana. Jangan-jangan cuma lewat doang. Kita nggak tahu dapil dia di mana Bener, gitu kan. kadang Itu begitu tuh. Bang, emang setuju. Dia muji kita gara-gara Jalan Bolong di Joglo. Tahunya orang Tangerang. Ya nggak bisa milih kita juga. Bener. Sebenarnya di elektoral begitu tuh. Ente suka gak sih ngelapor ngetes Jaki? Jadi gini Bang. Pernah gak tuh? Jak terakhir ketemu main Wagub tuh, ya kan kita diundang tuh sama Wagub. Iya kan? 2 kali ente ketemu. Nah pas awal-awal tuh kan abis itu setelah itu ada ketemu sama orang Jaki tuh di Jakarta Smart City kan. Kita diskusi lah tuh di sana. Iya. Apa yang kita bisa aneh bantu nih segala macam ya kan. Sebenarnya kan aneh udah gak sekali itu doang sebenarnya diundang ke kantor Jakarta Smart City itu. Oke. Diajak buat ngasih apa masukan gitu buat mereka gitu. Sebenarnya gak itu doang. Cuma memang kalau menurut aneh nih ya, memang itu kan biasanya aplikasi Bang. Iya. Gitu. Itu butuh pengembangan istilahnya lah. Kembangan dan ujung-ujungnya duit. Mohon maaf nih bukan hanya duit, maksudnya menurut aneh itu kan ngembangin aplikasi kan butuh orang ya kan, butuh jasa istilahnya. Nah sedangkan kan realnya di sana kan ngembangin ini dia butuh itu support itu. Mahal pasti. Nah terus kenapa butuh dikembangin aplikasinya? Karena kalau untuk saat ini itu kan faktanya cuma bisa upload 1 foto. Sedangkan nggak semua permasalahan itu bisa kelar dengan 1 foto. Contoh nih aneh yang Lenteng Agung kemarin. Iya. Kalau cuma 1 foto doang toh pasti kan tahunya jalannya cuma cekung kan, nggak tahu dalamnya kopong.
gitu. Mungkin kalau aplikasi Jakinya bisa ngupload video, itu kan bisa ngasih tahu nih, oh ini sebenarnya servernya kosong. mahal kayak gitu kalau gitu. Iya, begitu. Makanya kalau tanya kenapa nggak Jaki, Jakinya sendiri butuh dikembangin. Coba sekarang nih kalau misalnya coba nih nomor darurat nih, nggak nyambung bang, gitu yang ambulans tuh. Nomor darurat Ambulans kan ada Jakarta. nomor emergensinya tuh, iya. ada fitur emergensinya, itu suka nggak nyambung juga gitu. Ya Jaki kan yang kemarin viral tuh yang itu bang, yang tukang sampah petugas oren pakai AI itu. Bener. Sebenarnya sistemnya itu dia tuh bisa nyelesain masalah tanpa ada verifikator gitu loh. Iya. Harusnya tuh ada verifikasinya gitulah. Iya, ini aneh mau dukung orang-orang Jaki nih. Maksudnya di balik lagi juga ini bang, kurang orang juga SDM nih. Oh kurang orang. Iya, karena kan yang verifikasi dan melanjutkan dan mengecek semua verifikasi manusia. Ya mesti dibikin mungkin Pak Lurahnya kah atau siapa yang verifikasi atau orang lurah lah pokoknya. Mungkin, tapi kan itu kan verifikasi ini kan hal fatal ya istilahnya. Karena kan itu kan ngaruh kualitasnya sesuai apa enggak gitu-gitu kan. Ini istilahnya di approve apa enggak nih istilahnya. Cuma ya itu faktor dari aplikasi mesti dikembangin, SDM-nya mesti diperbanyak. Iya. Mungkin ntar abis kalau ini potongan ntar kita upload di IG dikasih duit kali ntar tuh orang JSC tuh biar nambah. Maksudnya Amin. orang JSC rekrutnya Bang Ijul. Itu saya sampaikan langsung di podcast ini nih. Rekrutnya Bang Ijul. Itu curhatan tuh istilahnya. Tapi kalau direkrut itu mau Bang? Mana? Jakarta misalnya tadi JSC Jakarta Smart City, Bang Ijul gabung lah ke dalam. Kemarin tuh kita tawarin dari Duta Jaki. Duta Jaki. Iya. Ada tuh begitu ya, Duta Jaki baru. Terus gimana? Belum ada kelanjutan sampai sekarang. Tapi maksudnya ente open aja kan? Mau. Apa itu bakal ngurangin konten lu kalau lu gabung misalnya gitu? Enggak, karena dari pas mau ketemu Bang Dul sendiri kan Bang Wagub tuh Bang Dul bilang jangan ada dikurang-kurangin setelah ini segala macam. Tetap lanjutin segala macam. Kan jadi maksudnya istilahnya dia malah nyupot makin nyaring lah istilahnya. Jangan ada yang kurang-kurangin. Terus misalkan pas ada omongan Duta Jaki itu, misalkan dari Duta Jaki beneran gitu ya istilahnya, ya jangan yang kurang-kurangin, jangan yang lebih-lebihin gitu. Sebenarnya masuk akal sih Duta Jaki karena masih sedikit orang yang tahu bahwa ada Jaki. Iya. Ya itu sebenarnya perlu disosialisasiin juga. Jadi cocok sebenarnya kalau ente jadi Duta Jaki. Pengen. Udah buangan duit miliaran, nggak semua orang tahu, sayang juga sebenarnya. Perlu diomongin tuh. Setuju banget. Karena kita juga sebenarnya kan kalau hal yang viral ini kan istilahnya kalau tanyain jelekin Jaki atau enggak juga gitu. Terus kalau misalkan kadang ada masuk aduan ke kita nih hal-hal yang bangsa, mohon maaf nih depan rumahnya ada lampu mati gitu, cuma satu lampunya mati. Kita bukan ngeremehin masalah bukan maksudnya. Ya kita coba nyaranin lampu Jaki dulu gitu. Tapi itu maksudnya agak ngeselin juga sih. Masalah begitu aja masa mesti ngadu ke banyak Bang, jujur banyak. Ya, ke DPRD lah maksudnya kan harusnya begitu. Jujur Bang. Nggak digaji gimana? Ya gimana ya? Terus juga setawannya juga di Jaki itu kan kalau nggak ditindaklanjut ada potongan tuh. Oh tunjangan buat si saya nggak tahu satpelnya kali ya. Kita nggak tahu tuh tunjangan apa. Pokoknya katanya ada yang kalau nggak lanjut ada potongan tuh. Nah itu yang nggak dikasih tahu. Makanya kadang suka bohong pakai AI kemarin kan, makanya itu dibikin-bikin. Nah itu tuh yang kadang sistemnya memang sih. Karena timestamp sendiri bisa kita modif kan istilahnya. Timestamp bisa dimodif bener. Orang kreatif kita nih sih. Tapi ente kalau ngelihat tadi kan kita ngomongin pejabatnya nih. Kalau ngomongin rakyatnya nih orang-orang ini yang suka ngadu ke ente banyak yang ngeselin juga gak sih? Kalau ngeselin sih lebih ke ini ya. Kadang mungkin tadi itu isu yang sebenarnya nggak terlalu besar tapi berharap tuh dibesarkan gitu. Dan kadang juga minta dikontenin. Iya, maaf deh kadang ada masalah keluarga. Hah? Apa urusannya? Jadi kayak dia berantem dalam satu rumah keluarga, terus ada yang mau istilahnya ranahnya udah keluarga udah mau kekerasan lah istilahnya. Oh minta diviralin biar ditolongin gitu. Iya. Terus nggak nyambung. Makanya cuma kan kita kan kalau ranah gitu ranah privasi ya pribadi. Jangan dong ke kita gitu. Wah harapannya apa gitu. Masa gimana tuh? Ya gimana aja lo kalau berantem sama bini minta diviralin Bang Ijul. Kan aneh kan. Nah terus juga kadang ya tadi misalkan nih lampu mati. Ya harapan kita kan rumah jauh ya Bang. Tuh dia daerah Jakbar misalkan gitu. So mesti datang. Iya, buang-buang gitu. bensin. Terus kita bilang udah lapor ke RT RW belum, kelurahan belum gitu. Karena kita kadang kita gini Bang. Kadang kita ini bersetegang dengan RT RW juga. Oh gitu ya? Iya, karena misalkan datang satu lingkungan mana nih. Ini warga bilang udah ngadu RT RW ini segala macam katanya nggak ada respon gitu, istilah nggak ada kelanjutannya. Jadi ngadu kita. Kita datang ke situ niatnya adalah baik.
adalah supaya menyelesaikan apa yang dia curhatin, permasalahan biar ada solusinya gitu. Setelah tuh solusinya selesai, kita naikin sosmed, itu solusinya ada, selesai masalahnya. Kita malah jadi berkonflik dengan RT RW-nya karena merasa dilangkahi. Ada egonya tuh. Ada. Pak RT-nya punya ego. Ada, Bang. Segala RT. Ada, Bang. Nah, kadang kita karena hal yang begitu suka ada begitu. Karena tujuan kita baik gitu. Nah, iya itu. Kadang juga ada yang istilahnya laporan masuknya juga dari RT RW sendiri. Datang kadang bahkan masukannya kadang dari pejabat tempatnya juga. Minta diviralin itu. Iya, karena juga ada pejabat anggota dewan yang butuh ambulans, callingnya kan aneh. Suruh bayar kalau itu mah. Butuh ambulans, callingnya kan aneh, Bang. PA banget. Iya, jadi ada. Bisa begitu ya. Dia di dapilnya itu ada orang sakit. Nah, sakit nggak bisa bangun, orang tua lah. Itu butuh ambulans, kan dia punya jabatan ya, punya wewenang untuk kontak dinas. Dia punya duit lah maksudnya, segala ambulan gitu maksudnya. Nah, dia ngontak aneh adalah supaya tuh ambulans datang. Yang aneh kalau ambulans dari aneh itu relawan, Bang, bukan PK3D. Jadi banyak relawan, alhamdulillah nih sekarang banyak relawan yang nawarin, Bang, kalau ada orang ini segala macam kontak kita aja. Gitu. Berapa sih sehari chat? Apa? Chat berapa biji sehari? Berapa orang itu yang chat? Nggak nyampe ratusan, Bang, ada aja cuma puluhan ada. Bisa ente buka OL shop. Jualan mestinya gitu. Nah, kita kan naruh kontak di DMIG tuh, di profile IG tuh. Nah, tuh kontak ada suka DM gitu. Kadang dari DM banyak sih. DM ada bilang, Bang Ijul nih tolong diviralin dong gitu-gitu ya. Ya lu milihnya jadi mesti filter lah ya. Kalau enggak boncos juga kita bensin, capek. Maksudnya capek gitu kan waktu. Iya, makanya kan kadang kalau hal yang receh, maksudnya kita bukan ngeremehin masalah ya. Kalau masalahnya nggak kecil, kita selalu bilang ngedukasiin. Sebenarnya kita ngedukasiin kok. Lapor jaki kelurahan ke RT RW ini segala macam. Ini kita ngobrol pasti ada aja masuk chat kali ya. Suka ada. Gua ada gitu ya. Nah, kadang keselnya nih. Bisa lo bantuin orang nih. Belum tentu dia milih lo juga tuh. Itu nanti kalau lo nyari itu nyata itu bener tuh. Nggak masalah sih. Soalnya kan istilahnya bangsa datang ke sana gitu. Kalau istilahnya kan ada yang repot, Bang, kadang. Dia condet nih. Kita iniin masalah galian lah situlah. Dia ngejamu tuh pakai anggur gini, ada makanannya gitu. Oh, ente dijamu? Iya, dijamu sama RT situ, RW situ. Bilang, "Wih, ke zaman Yunani nih." Jamu pakai anggur gitu kan. Nah, ente makannya dikasih? Makannya dikasih gak pakai tangan dia gitu? Dijamu gitu kan kayak, "Bang, sorry nih, kita bukan pejabat gitu. Kita juga warga cuma bantuin nyuarain abang aja." Latihan, Bang Ijo, latihan jadi pejabat. Iya begitu. Ya istilahnya kalau misal bangsa ada yang kayak begitu-gitu istilahnya nanti misalnya nyalek nggak dipilih sama orang ini segala macam ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga, nggak berat lah istilahnya. Ya maksud gue kadang keselnya tuh lu udah capek-capek nih, dia udah komen baik tuh, semoga jadi pejabat Bang Ijul. Pas giliran dia milih dia nggak milih, kan kampret, kadang-kadang tuh begitu. Pernah juga ada ini, Bang, permasalahan yang sebenarnya kita nggak tahu nih. Ini kan kadang kita orang beranggapan mungkin masalah itu kelar gara-gara kita posting. Kan mungkin bisa jadi di balik itu ada yang orang posting juga, mungkin ada orang WA juga ikutan WA. Ada beberapa yang kontennya kayak lo juga kok. Mungkin kan faktornya banyak begitu ya. Cuma orang pasti kan taunya itu gara-gara kita. Padahal nggak. Menurut kita sih pasti banyak orang juga kok yang ikutan gerak gitu. Tapi kalau lo mau berpolitik ya lo harus bisa bikin framing sebisa mungkin lo yang paling berjasa. Maksudnya itu strategi politik gitu, mau nggak mau, Bang Ijul. Itu yang paling kita nggak enak, Bang. Karena konflik tadi tuh sama RT RW, kelurahan begitu. Kayak kemarin kita ke daerah Kemuning gitu. Ternyata RT RW ikutan bergerak juga gitu. Itu yang dia bilang, "Bang, kita besok-besok di-mention dong kalau RT RW ini gerak," gitu. Oh, pengen sure juga dia. Istilahnya sih kita nggak masalah, Bang, maksudnya istilahnya begitu. Makanya kita aneh nggak bisa ngeklaim itu gara-gara aneh. Nah, cuma kadang ini, Bang, ada yang ngeklaim, tapi bukan aneh masalahnya. Ngeklaim bahwa itu ente gitu. Yang kerjain orang ini. Oh, dia gitu. Ngeklaimnya pure gitu, sendiri gitu. Kalau ini kan makanya aneh nggak berani ngeklaim tuh hasil gara-gara aneh nih. Cuma ada dewan lagi yang ngeklaim ini pure dia doang. Itu politik begitu, biasanya begitulah. Iya, makanya ada pas gini, waduh, terus warga situ kayak aneh, Bang, emang nih berapa kali nih orang nih. Oh, warga sono tahu nih orang kosong gitu ya. Iya. Begitu, aneh banget. Nah itu ente kenal sama dia? Nggak kenal. Oh, nggak kenal. Setelah itu kenal, lebih ke staffnya sih, staffnya ngontak gitu ya istilahnya. Besok ngajakin ketemu, ngopi, ngobrol. Setelah itu dia ngelempar malah nginfoin ada, "Bang, nih ada dari warga, bisa bantu nggak?" Ampret, nanti begitu kelar diambil lagi sama dia. Kurang ngajar itu. Cuma yang penting alhamdulillah jadi silaturahmi. Iya.
Cuman kalau misalnya ente diajakin jadi tim gitu ya, sama Dewan mah jangan mau Bang Ijul. Minimal mah gubernur, maksudnya kalau buat kampanye gitu loh. Kalau cuma jadi tim Dewan mah kekecilan kalau buat Bang Ijul, maksudnya terlalu sayang gitu. Cuman Dewan juga nggak bisa apa-apa soalnya. Kemarin kita senang tuh Bang pas nemu aku itu kan. Wih, tahun itu Jaki nih pakai jaket kan. Kalau Abang nonton videonya kan pakai itu kan. Itu kenapa ada pakai jaket itu karena ada omongan itu. Mantap. Ternyata setelah itu belum ada kelanjutan. Follow up aja. Ya kita sih ya udahlah ya terima-terima aja. Nah kalau di politik kita mesti tebal muka Bang Ijul, kita mesti follow up. Makanya kita Gak niat jahat, kan follow up doang. cuma kagak enak Bang. Maksudnya kadang kita nggak enak, maksudnya kadang kita niatnya baik, kadang jadi hal yang nggak baik gitu. Tapi ya udahlah kita ya udah ikut aja gitu. Ikhlas aja. Nah kadang kita mesti nggak pakai ilmu ikhlas, mesti nanya juga Bang gimana Bang. Nggak, itu benar tuh menurut saran aneh mesti dicoba di. Nih itu sama ini kalau diajak tim staff siapa nih misalnya Abang nih jadi DPRD Dewan gitu ya. Ngajak aneh ngundang apa kerjaan nih Jul gini kok. Gua ada istilahnya ada kegiatan mereka reses apa sosper gitu ya. Ke dapil sini lo besok kosong nggak gitu kan. Mungkin jadi Sabtu Minggu kadang mereka kegiatan Sabtu Minggu tuh. Nah ada yang kagak bisa kan tuh. Diajak tuh kerjaan situ. Ayo aja gitu. Tapi jadi promosiin dia dong. Enggak, kan buat dia kepentingan bukan buat kita. Iya maksudnya jadi kerjaannya ente promosiin dia juga, promosiin reses dia gitu. Enggak, maksudnya dokumentasiin kegiatan. Oh gitu, iya. Iya, Ya, orang back layar. Itu cara-cara bagus juga tuh buat maintain Ijul gitu lah. Jadi kalau once udah tahun pemilu mungkin biar gampang dikontak tuh. Kalau mainan politik itulah. nggak apa-apa, istilahnya kita gini. Kalau gitu kan yang penting kita halal, ya kan duitnya halal. Iya kalau kitanya mah nggak apa-apa halal. Iya, nah terus kalau bangsa ini kan jadi kenal nih. Iya. Nah bangsa kenal, habis itu dapat kontak tuh kan, bisa Iya, chatan langsung. Nah kadang yang gak enak setelahnya adalah kalau kita ngechatin mulu, jadinya malah jadi konflik gitu. Paham. Kadang kan kita kesenangan Bang, kenal siapa ya orang nih, terus kita ewain ada masalah ini, ada sini. Kadang jadi 4 orang. Bener. Ya itu begitu deh. Tapi ente ini gara-gara sering konten, pelan-pelan jadi tahu sendiri alur birokrasi. Pelan-pelan ya. Daerah gitu kurang ya. Kurang lebih tahu. Maksudnya kan kita kan nggak sekolah, nggak ngenyam IPDN gitu. Bener. Maksudnya kan. Lagi Tapi aneh, pelan-pelan kan, ada dinas A, B, C, D, ada satpel. Kan nggak semua orang tahu satpel. Bener. Nggak mana orang tahu Sudin bawahnya satpel. Iya. Itu pelan-pelan jadi tahu sendiri Bang. Jadi tahu Bang. Berjalan waktu jadi tahu semua karena kita juga anak lulusan SMK juga ya. Istilahnya. Jadi karena tahu birokrasi yang kadang ruwet seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah sekarang 24 jam udah kelar tuh. Ya jadi tahu tuh istilah Sudin, PTSP, istilahnya begitu. Kita kan tadi awalnya kan taunya kan ya udah tim oren taunya kan. Apapun masalah tim oren. Kalau sekarang jadi tahu tuh, jadi bisa tahu skupnya nih. Oh, ini skupnya ini, ini skupnya ini gitu. Jangan kan kita Bang Jul. Gue yakin tuh anggota dewan yang baru menang nih yang belum jabat, pasti ada yang nggak tahu tuh soal birokrasi. Tapi menang aja gitu. Iya, makanya aneh selalu kalau misalnya posting nih Bang. Aneh tagnya tuh kalau misalkan ada salurannya, aneh tagnya SDA. Kalau jangan rusak Bina Marga. Jadi nggak semuanya plok jangan rusak Bina Marga semua. Maksudnya langsung tagnya Bang Dul. Jangan rusak tag Bang Dul. Oh di tag juga Bang. Oh ada. Kata Bang Dul lah. Titik Rano gitu. Di tag juga tuh. Iya. Gitu. Oh berarti nanti kalau Mas Pram belum ketemu? Belum pernah ketemu. Oh, belum ketemu. Cuma kemarin pas ketemu aku sih dibilang terus kata Bang Dul, terus ketemunya sama Mas Pram katanya. Cuma katanya karena katanya sama-sama orang Betawi jadi ketemu sama abang katanya. Iya. Katanya begitu. Mantap. Cuma kita Iya, kan yang Lebak Bulus, gue juga tinggal Lebak Bulus. Ya gue tahu lama tuh yang parkiran yang lo viralin. Wah itu. Di situ memang ada tanda P-nya, tapi emang ngalangin jalan gila-gilaan. Akhirnya kan sampai sekarang masih steril sih. Alhamdulillah kan sudah dipindahin ke ada lahan situ tuh, dibuka sama Pasajaya ya istilahnya. Lahan situ dipakai akhirnya buat parkiran. Jadi parkirannya di dalam situ. Orang malas jadi jauh sebenarnya gitu sih. Iya, nah kita pas itu Bang awal-awal tuh datang nggak langsung konten, ngobrol sama ormasnya. Oh biar damai ya, maksudnya jangan langsung viralin apa gimana itu strategi. Karena gini istilahnya ya, kita kan lihat ada pelang birunya. Oh berarti resmi nih. Betul. Nah kadang kan bisa jadi konflik Bang maksudnya. Kalau kita main posting aja istilahnya, ntar jadi kayak mohon maaf nih di situ kan ada nyari duit. Kita nggak tahu kan orang butuh duit tapi gimana nyari rezeki lah istilahnya itu. Kita jangan sampai ngeganggu orang, ngerugiin orang banyak lah istilahnya. Ngobrol sih datang ke ormasnya, kita niatnya begini segala macam. Kok memang kadang ya di perspektif orang lain mungkin niatnya adalah wah rezeki gue jadi hilang nih istilahnya gitu. Padahal rezeki ilegal sih kalau pungli.
Iya. Bukan rezeki bener sebenarnya ya. Nah, habis itu kita pas ada pelang biru kita tanyakan, ini kok ada pelang birunya nih gitu, kenapa? Oh emang dari dulu bang sejarahnya begini. Oh oke, bilang gitu. Terus habis itu aneh bilang kalau misalkan bangsa saudara resmi parkirannya jangan sampai ke tengah jalan bang, bilang gitu sebaris aja gitu, jangan tumpuk lagi gitu. Ya, Nah, ditumpuk bener sama dia. ditumpuk, nah akhirnya ya sudah aneh posting dan laporin, ya sudah, alhamdulillah sih ada solusinya tuh. Tapi aman, dia nggak ngamuk. Apa Setelah itu ormasnya pada ngobrol jadi silaturahmi, jadi kenal, jadi mereka terima kasih malah. Oh, gitu? Karena mereka jadi maksudnya gini loh, jadi dipekerjakan malah. Jadi mereka ada retribusi yang masuk parkirannya ke Pemda, mereka juga dapat gaji juga istilah duit. Tapi resmi nggak kucing-kucingan. Iya cerita kayak begitu ada lagi Bang Ijul baru ramai kemarin tuh di TikTok ya dari akun Bang Komar namanya. Jalan tol jasa warga di Lenteng Agung yang tadi kita ngobrol sebelum ngetek tuh. Ente tahu juga tuh ya? Tahu. Itu udah barang lama bener. Anda dulu kuliah di UI 2013 sudah ada itu. Cuman memang bikin macet. Bener. Nah kalau ente nih misal ya udah jadi anggota dewan. Kalau ente ngeliat kasus yang kayak begitu tuh, ini warga butuh. Tapi di sisi lain bikin mudarat juga buat warga lain yang nggak lewat itu. Bener. Menurut ente gimana tuh enak gitu? Jadi gini, itu kan pertama lo ngomongin lahannya dulu, palingnya pribadi. Pribadi lahannya. Otomatis mesti ngobrol dulu datang ke situ. Ini unsurnya apa yang ngebuka jalan buat situ? Cari duit. Kita cari tahu jalan duit nih kan. Oke, terus kita nge-scope agak lebaran. Itu lalu lintas di situ kok pada lawan arah kenapa gitu. Jauh. Nah, kalau dulu mungkin kan kendaraan orang pada nyebrang jalan kaki naik sepeda. Sekarang perkembangan zaman regulasi atau penerapan lalu lintasnya harus beda dong, ngikutin perkembangan jalan juga kan sama waktu gitu. Nah, melihat fakta di lapangan situ memang banyak yang pengennya crossing cepet istilahnya lah, nggak mau muter karena muter jauh bang. Jauh. Nah itu kan ada tapal kuda pun mereka nggak mau muter di situ. Ruginya 5 kilo kurang lebih. Iya. Pertama mahal lagi sekarang. Iya jauh tuh kan, bensin mahal itu kan. Nah mesti emang mesti muter jauh istilahnya. Mereka pengen cepet lah istilahnya karena motongnya parah itu cepet banget. Itu solusinya sih yang pasti mau nggak mau ya kalau ngikutin aturan ada aturan itunya. Yang mau nggak mau itu mesti disosialisasiin supaya itu di-clearin gitu. Cuma kalau solusi lainnya mau nggak mau kalau memang aspirasi warganya situ istilahnya ngomong kalau anggota dewan nih aspirasi kan istilahnya aspirasi warga itu banyaknya pengen itu dijadiin jalan mau nggak mau entah caranya itu lahan itu dibeli atau gimana biar jadi warganya butuh lain. Iya kan tapi bikin macet emang sih kebetulan itu yang kadang kita bingung tuh belain konstituen kita atau bela kebenaran nih kadang kita suka bingung tuh. Iya nah itu kan mesti istilahnya kan kalau tahu situ menurut aneh sih itu mesti di apa namanya ya dibikin akses lainnya gitu khusus untuk si jalan untuk crossing situ cuma jangan mobil. Kan ada berapa nih kayak di Jatinegara bang itu di dekat Basura majuan lagi itu ada putaran balik khusus motor sama di Tanah Abang tuh turunan Selipi tuh ada putaran balik khusus motor. Oh gitu ya? Iya biar orang karena loan arahnya nggak bisa dihilangin karena orangnya juga susah juga diatur ya. Iya emang begitu sih benar. Nah kadang ya regulasi yang mungkin buat mobil nggak boleh kan kadang gini loh. Saya bukan ngebela motor juga ya, cuma kadang ya gimana nih namanya warga. Jangan jauh-jauh bang, nih Blok M tuh di bawah stasiun MRT Blok M itu mangkal semua di trotoar. Jualan di trotoar segala macam kita mau ngusir juga bingung sebenarnya. Bingung. Gitu. Intinya kalau ngomongin aturan itu tutup gitu harus tutup karena. Cuman kenapa bang? Menurut lo setuju nggak lo kalau motor emang lebih bandel gitu? Setuju. Setuju ya? Setuju. Gua pun saat gua bawa motor gue jadi lebih bangor. Setuju. Gue bawa mobil lebih cakep bawanya. Begitu bawa motor jadi bangor. Dan sekarang maksudnya mohon maaf ya, maksudnya motor tuh harusnya mereka bisa memposisikan sama kayak mobil. Kan sama-sama kendaraan. Nggak bisa sih, pengennya cepet kalau motor mah. Iya cuma ya itu karena namanya orang pakai motor kan pengen itu. Cuma maksudnya berpikir secara etika lalu lintas gitu ya, sama-sama kendaraan. Kalau namanya bikin macet ya semua bikin macet di situ. Kalau tanya main di situ ada TJ nggak yang BRT ya? Yang oren tuh. Ada nggak ada? Kenapa mereka ada ngomong? Karena juga permasalahan di lingkungan di awal di dekat rumahnya mungkin gak ada jaklingko gitu mungkin kan. Nah tarik ulur permasalahannya banyak tuh bang. Solusinya apa gitu. Ente kalau Transum nggak main, maksudnya nggak kontenin juga bagaimana? Transum main juga. Cuma nggak terlalu isu empuk juga sebenarnya kalau kita ngomongin politik sebenarnya ya. Kalau gue kan ngambil isunya kayak gitu tuh. Ya, menurut gue itu empuk secara populis itu populis. Benar. Kalau Hilmi kan juga ngambil contoh kasus gitu. Ente nggak coba-coba? Bukan nggak coba ya. Saat ini permasalahan Transum itu lebih ke prestasi yang penunjangnya sebenarnya. Contoh maksudnya?
lift akses disabilitas. Oh itu yang ente kontenin. Iya, lebih ke akses ke ininya sih, ke transumnya. Senin kemarin ya. Benar. DPO-nya. Benar. Kalau transum menurut Ane udah bagus gitu. Cuma memang antusiasnya aja kurang. Ya belum semua orang tahu juga sebenarnya transum. Benar. Ya konten-konten kayak si Hilmi Al tuh Setuju. Itu potensi dia. potensi. Pasti diajak nih kemari. Gue pernah bilang sama Hilmi, nanti kalau gue nyalek lu mau ikut nggak? Udah lo pasti bisa deh. Konten lu transum udah bagus, udah buat politik tuh udah empuk. Iya. Jangan yang konten yang gak nyambung nyalek. Maksud gue kan tadi dicengin orang gitu. Begitu. Kalau Ane sih transum udah bagus, cuma sama antusiasnya Bang. Kalau ngomongin balik lagi yang di jalan itu tuh ya. Ya itu mesti tarik ulur panjang sih. Karena kita kan ngomongin permasalahan itu ya. Ternyata masalahnya ada titik lain gitu dalam dekat situ yang ngaruh ke situ. Sama di Lenteng tuh itu Bang Ijul angkot-angkot Depok tuh yang mangkal di stasiun Lenteng. Itu makan jalannya. Itu bukan angkot Jakarta tuh. Benar, setuju. Itu tapi trayeknya memang di sub memperbolehkan dia lewat ke Jakarta. Mungkin. Pasti karena kalau dia masuk Jakarta pasti ada izinnya. Tapi dia punya Depok tuh. Nah itu kita udah bikin mikrotrans bagus-bagus nggak ada ngetem. Tapi tuh orang pada tetap aja ngetem. Wah gue sih stres kalau lewat situ dulu ya. Wah stres deh gue. Terus deket situ Bang ada yang jalan rusak kemarin tuh. Tahu nggak kemarin perbatasan sama Jakarta sama Depok tuh. Iya benar. Itu sempat rame juga kan. Ramai. Terus Bina Braga alhamdulillah dia responnya selalu cepat gitu sekarang nih. Dia benerin cuma sampai perbatasan di Pilokin sama dia tuh di Casa Play Jakarta nih Depok. Dia cuma batasnya cuma benerin sampai situ doang. Nah cuma yang aneh tanyakan itu kan ada lampu PJU Bang. PJU-nya tuh punya Pemda nih kelihatan bentukannya soalnya. Iya, cuma ngelingkereng lewatin batas itu. Oh iya dia mungkin bingung juga kali waktu masang kali nggak tahu. Mungkin. Mati lampunya. Nyala. Oh masih nyala. Terus kalau aneh pas itu pagi-pagi nama warga sono juga bilang, "Nih kalau tim orang juga nyapu sampai sono Bang," bilang gitu. Nah, ini bingung tuh pasti benerin kok cuma. Tapi tugunya ada tugunya nggak? Tugu perbatasan gitu. Tugunya ada cuma jauh. Oh gitu. Jadi bentukannya tuh kalau dibilang dia narik lurus tuh menurut Ani sih lebih ke rancu ya maksudnya. Yang sini agak maju, yang sono agak sini. Iya. Jadi emang suka kayak begitu sih. Contoh kalau ente suka ke Cinere nih, misalnya pernah. Itu perbatasan Cinere sama Lebak Bulus. Agak rancu, ada dua versi. Versi pertama di Villa Cinere Mas, versi kedua di ujung. Ada yang ada tulisan Gapura Depok. Emang kadang batas suka begitu tuh. Rancu. Nah kasihan tuh kalau ada masalah di situ, warga situ bingung tuh. Nih siapa ya gitu. Ini warga-warga ya yang paling bingung tuh. Dibilang ini bukan, dibilang itu bukan. Iya. Itu kayak di Joglo tuh masalah banjir tuh. Itu kayak di Joglo. Tapi sebenarnya ente nih Bang kalau ngelihat Jakarta aja banyak masalah ya. Jakarta ini sebenarnya hitungannya udah paling top. Nanti kalau misalnya masuk ke Tangsel ke Depok itu masalahnya lebih banyak lagi. Setuju. Lebih gampang diolah dan persaingan lebih sedikit sebenarnya soal politik nih ya gitu maksudnya. Setuju. Makanya gue bilang di konten gue, kalau gue nyalek lagi 2029 nih, belum ya gue sih niatnya nyalek, tapi gue nggak akan di Jakarta, maksudnya bukan level gue. Soal nggak bisa bohong, duit itu penting, nggak bisa bohong. Kalau gue harus nyalek, gue akan turun ke Tangsel atau Depok atau Tangerang atau Bekasi, karena ya gue rasa level gue di sana lah. Dan ya mungkin bisa lu pikir-pikir juga kalau emang lu niat kali. Di Jakarta, jujur Bang Ijul, gue tahu teman gue duitnya habis 3-5 miliar. Udah pakai agensi anak, udah dibikin muda segala macam ketemu. Alah, tetep alah. Nah itulah kalau misalnya kita maju nyalek gitu ya. Misalnya kita pengen buktiin aja tuh kira-kira bisa gak ya begitu. Ntar bangsa beneran nyalek terus kepilih apa enggak nih ya udah aja. Karena niatnya kita buat itu. Iya. Kalau bisa mah menang kan gitu. Menang ya rezeki. Kalau menang kan maksudnya kalau ngomong baiknya nih ya bisa bantu orang lebih gampang jadinya kan. Lu dapat duit reses segala macam itu kan akses semua itu. Ya ini sih malu lucu aja ntar misalkan nih, misalkan bener jadi anggota dewan nih, saya atau jadi pejabat apa lah. Duduk nih terus taruh tag nama istilahnya kan. Orangnya ini nih. Iya, tapi ente bisa bikin film tuh dari konten jalan bolong. Nah, kita mau masuk ke bagian akhir. Ente kan udah konten cukup lama. Iya. Lebih rusak jalan di zaman Pak Anies, Pak Heru, Pak Teguh, apa Mas Pram? Kalau mengikuti perkembangan zaman itu naik turun nih istilahnya. Karena beda-beda ini ya, kadang kan maksudnya gini di jalan itu kan kadang beda-beda nih apa pengerjaannya gitu. Maksudnya ada proyek apa situ yang bikin apa atau enggak emang ada hal tertentu yang mungkin perkembangan juga lalu lintas semakin banyak, terus juga regulasi juga penertiban yang odol gitu kan ngaruh-ngaruh juga kan. Jangan jadi cepat rusak apa gimana. Terus kalau tanya jangan rusak lebih banyak yang mana?
itu naik turun, nggak bisa nentu sih. Maksudnya Nggak bisa digeneralisir. iya, Anies gitu. nggak bisa. Kalau tanya Pak Anies ada rusaknya, ya rusak juga ada. Dibikin rusak juga ada. Sumur resapan gitu ya. Rusak sih jujur itu. Rusak ya. Kalau tanya ada positifnya, kalau pengalaman saya ya, maksudnya kita punya saudara keluarga besar, rumahnya sebelah persis komplek itu berderet sumur, Iya. dibikin bulat-bulat, Hancur. itu rusak, hancur. Di Kuningan aja hancur. Nah sebelah kedutaan Malaysia tuh, Iya, suruh hancur itu. nah itu makanya. Kalau Sekarang udah bagus. enggak sih, Bukan udah rata sekarang. enggak, bukan yang di Rasuna ya, yang di balik Ya, ini, yang ya. di Rasuna nih. Yang di Kedubes Malaysia yang di Rasunanya kan udah rata sekarang kan. Yang samping belakang Kuncit, itu belum. Oh, yang di jalan dalam. Iya. Tapi kalau di Rasuna udah dong. Rasuna enggak ada, Dulu ada sumur resapan di situ Bang Ijul. enggak merhatiin kok sih. Jalannya jadi emang gereja gerujuk gitu. Sekarang udah rata. Zamannya Pak Heru diratain. Oh, kalau belakang masih ada ya? Masih. Terus kalau misalkan sekarang nih ada rusaknya enggak? Ada juga. Jadi selalu ada rusaknya gitu. Cuma ya kalau kita sih melihat ini ya, lebih ke apa namanya, respon mereka mau menindaklanjutin, mau mengakui apa ada apa segala macem. Itu kalau untuk yang ngolah nih istilahnya nih. Kayak ngolah jadi. Kalau sekarang nih alhamdulillah sih positif nih istilahnya, meningkat cara komunikasinya, mengakui, mendetailin itu kenapa, sebabnya apa, itu dijelasin gitu. Kalau yang bangsa yang sebelumnya itu tidak, komunikasinya tidak bagus, kurang bagus lah menurut kita, bukan nggak bagus ya, tidak, kurang bagus gitu istilahnya. Jadi warganya nggak diedukasi. Iya. Penting sih. Penting buat edukasi, alur-alur itu penting juga sebenarnya. Jadi buat kita yang mengangkat isu itu, kalau kita tahu ini, kita bisa menginformasikan lanjut kan, istilahnya begitu. Ini kenapa ini begini, makanya kan nanti tadi abang nanya gitu, bang kalau ini jalan ini cuma Bina Marga apa enggak, itu kadang di bawahnya saluran. Jadi kan ini tahu tuh, karena diedukasi juga sama mereka. Iya. Itu penting juga buat warga tahu, biar marahnya lebih adem gitu loh. Karena kadang kalau kita paham, kita tuh nggak semarah kalau pas kita nggak paham. Iya. Ya gue juga gitu, ya gue juga nggak sekolah IPDN kan, tapi kan ngeliat pelan-pelan, oh alurnya begini, ternyata ada ceritanya nih, bukan semerta-merta dia kejam nggak mau kerja, sebenarnya ada ceritanya. Ya ada juga sih mungkin yang kerjanya nggak bener juga ya. Sekarang nih baru banyak diganti kadis-kadis, baru pada di rolling nih. Nanti kita lihat deh, mungkin gue yakin sih kalau gara-gara banyak baru kadis-kadis yang roll baru nih, pasti jalan bolong mungkin bagusan dikit. Mungkin kita Nanti kalau udah agak lama mungkin turun lagi. Karena kebetulan gini bang, kadang kita nggak enak juga sama Dinas Bina Marga gitu ya. Kok banyak nih soalnya diomong-omongin kayak lu nggak suka sama Bina Marga doang ya gitu. Iya. Padahal menurut aneh gini, Ya emang kebetulan skupnya di situ. Iya, emang isu DBM. Iya. Masa tiba-tiba ngomongin isu dinas kebudayaan, maksudnya nggak nyambung. Iya, gitu. tergantung apa isunya di situ, cocoknya kemana ya, skupnya kemana kita ke situ. Karena kebetulan kita hari-hari emang di jalanan mulu, ya jalanan, jadi Dinas Bina Marga mulu. Karena kita mohon maaf nih sama Bina Marga nih. Iya, Bina Marga kesel sih pasti. Iya, tau itu zebra cross. Oh iya, kesel tuh pasti. Iya. Itu ya kalau argumennya dari mereka ya, maksudnya nggak boleh tuh apa lukis-lukis zebra cross itu bisa bahaya segala macam. Dia mau sengaja lagi ya begitulah. Cuma kan ya kita kan melihat ini aja. Kita kan kadang sebelum posting tuh sebenarnya kan kita merhatiin, oh berapa lama nih kita nyari riset dulu lah istilahnya di lapangan tuh. Jangan tiba-tiba kita sebenarnya bisa aja posting marah-marah ngomong ini, wah dinas ini, gubernur ini, begini, ini wagub ini, terus sebelumnya ini, oh nggak jelas nih kepemimpinannya apa gitu. Sebenarnya kita bisa aja begitu. Cuman kita lebih ke fokusnya kalau ngonten, kalau Bang Patin gitu ya. Ini masalahnya ini kita nggak pernah nyebut nama ini. Iya, gue perhatiin kok. Lu nggak kelihatan memang nggak nyebut sembarangan gitu. Iya, karena kita kan lebih ke fokusnya ini solusinya apa gitu. Itu sih. Semoga stamina ente kuat terus ya. Sekarang udah mungkin kalau Patin agak kurang nih, jujur. Stamina penting Bang Jul. Stamina itu kan ada stamina badan, ada stamina finansial juga itu Bang Jul. Capek juga Bang Jul. Gue sih nggak yakin kalau gue kuat ya. Alhamdulillah kalau pemasukan tanya nih bang, nonton di IG nonton banyak dapat duit gak? Kagak. Nggak ada duitnya soalnya. Iya, gitu kecuali kan sekarang ada keranjang itu ya. Kalau pakai TikTok tuh kalau afiliasi. Ya paling duit. Mungkin abang kalau abang kan YouTube-nya udah banyak istilahnya. Iya, dikit juga sih sebenarnya sih. Nah itu paling kan dapat dari Facebook. Facebook Pro. Ini Facebook gue tuh belum bisa AdSense tuh. Facebook Pro dapat bang. Facebook lu udah bisa ya? Dapat tuh. Lumayan duitnya. Patch-nya. Kagak. $30, $40. Oh, buat apaan segitu mah? Ya lumayan, maksudnya kan itu kan cuma connect di Instagram. Ini gue tahu juga baru berapa 2 bulan lalu pas ini. Bisa bang itu nih gini. Ente lebih rame di IG dibanding di TikTok ya?
Rame di IG. Cuma TikTok nih random bang. Kadang TikToknya random. Kadang di IG nggak rame, TikTok malah rame. Iya. Kita itu rahasia alam itu. Iya. Nggak ada yang tahu tuh. Lo mau tanya sama orang yang ngakunya ahli digital marketing juga bohong tuh dia tuh. Nggak ada yang tahu rahasia ramenya bakal di mana. YouTube bikin aja Bang Ijul shorts mirroring aja. Pengennya YouTube Short iya naikin juga. Gak ada duitnya sih kalau shorts, tapi ya bisa bikin jangkauan luas aja kan. Aneh masih naikin di YouTube Short. Nanti kapan-kapan kalau aneh ada kesempatan ketemu sama orang-orang Balkot, coba yang tanya dia soal Duta Jaki tuh. Kayaknya bagus tuh harus itu di gimana tuh prosesnya, entah coba tanyain deh. Kita mah jujuran aja, soalnya pas kemarin tuh ini gimana nasibnya gitu. Karena kita senang bang, maksudnya gini loh, bentuk apresiasi mereka nih gitu. Kita ada kebanggaan. Ya wajar. Apalagi omongan tuh keluar dari pejabat istilahnya. Iya. Kita bukan nggak suka sama pejabat nih Pemda nih kagak. Maksudnya ada omong keluar pejabat. Menurut Ani tuh kalau keluarga ada omong dari pejabat terus ke keluarga gitu. Ada harus bertanggung jawaban. Iya. Wajar. Kita balik ke rumah kan. Wajar, sangat wajar Bang menurut gue sih. Dan bagus. Gue sih harapannya ya di setiap daerah ada nih ijul-ijul kayak gini gitu. Omongan Bang Dul. Apa? Omongan Bang Dul tuh. Oh gitu. Oh iya benar. Gue jadi ngikutin ya. Ada ijul-ijul lain. Jadi bagus sih SKPD ketakutan. Banyak. Terus yang penting sih aneh sih menurut Ani kalau misalkan ada orang mau ngikut kayak kita yang lakuin gitu kayak abang gitu edukasi segala macam. Menurut kita sih jangan sampai pertama nyebar hoax sih. Iya. Nyebar hoax sama pertama jangan ada kepentingan sebut nama jelekin ini segala macam. Karena kepentingannya nyari solusi bukan nyari masalah. Sama nyari ini Bang. Nyari duit juga Bang. Sampai tuh dapat endorse. Endorse ada gak sih Bang? Kakak kalau gue ada endorse beberapa kali. Dulu pada saat kita foto-fotonya estetik dapat gitu. Sponsor kayak brand handphone kayak gitu udah suka dia masuk gitu. Nggak ada nggak kayak endorse dari pemerintah misalnya gitu? Kalau saat ini Bang Jul, tolong dong disosialisasi ini. bukan bikin hoax bukan. Iya. Ada nggak tuh begitu? Belum. Saat ini nggak ada. Jadi gini kita harapannya sebenarnya kan diajak kolaborasi sama dinas-dinas nih ya kan. Entah dari Disub, Bina Marga, atau dari Dinas SDA atau apa. Diajaknya kolaborasi istilahnya kayak ngajak podcast gini tuh apa gitu. Malah yang ngajak kemarin tuh yang saat ini ya, maksudnya yang gubernur sama wagub sekarang itu malah pemimpin tertingginya kan. Iya. Kalau yang bawa kita kadang pertanyakan gitu. Terus orang kadang bertanya juga ke kita, kenapa lu nggak kolaborasi sama ini? Nggak pernah diajak atau nggak diinfokan. Kadang kita juga pengen bang begini, misalkan nih kita angkat isu permasalahan ada saluran rusak atau apa, kita selalu DM gitu. Kalau ada postingan yang selesai ditindaklanjut, add collab aja gitu. Nah kadang dari dinasnya juga nggak add collab, terus juga nggak menginfokan kalau bang nanti jam segini mau ada tindak lanjut. Padahal kita pengen bang datang situ kita dokumentasiin, biar mereka tuh maksudnya ke highlight juga kan. Kayaknya salah satu orang di pemerintahan yang paling sering lu ngobrol, salah satunya mungkin Mas Pras kali. Lu ada DM-an nggak kalau Mas Prasetyo? Mas Prastowo. Oh Prastowo iya. Nah itu kalau Prasetyo deh. Prastowo Justinus itu kalau beliau sih cepat sih kalau dia yang eskalasi ya. Itu aneh ngalamin bang cepet sendiri. Itu cepat kalau Mas Pras cepat itu. Iya, aneh ngalamin sendiri soalnya aneh pernah ngadu ke dia juga tuh masalah depan rumah kita ada ngambles bang, bolong lu korpos gitu. Cepet. Malamnya datang tuh 3 truk. Emang sakti kalau itu. Iya itu mah. Di threads emang di Twitter juga orang sukanya ngeteknya Mas Pras. Iya. Itu kalau di grup ada grup Jakarta gitu ya. Isunya SKPD semua. Itu kalau dia udah mention cepet itu udah. Iya. Emang yang mention beda respon juga itu kenyataan tuh. Nah, itu yang sebenarnya sih agak miris juga bang saat ini. Agak kurang sebenarnya sih. Memang tujuan aneh kan selalu kalau misalkan bahasa diundang nih kalau bang konten kalau diundang terakhir di JFF Ane juga bilang, saya sini warga Jakarta gini segala macam. Saya Ane mau balikin bang hierarkinya. Maksudnya gini loh, jangan sampai Ane juga gak pengen Ane doang nih kalau Ijulang naikin dicepet dikerjain, jangan juga gitu maksudnya. Harusnya siapapun yang ini selama itu warga harusnya ditindaklanjut, direspon. Karena hierarkinya kalau masih ada omongan yang seperti itu kayak abang ngomongin berarti saat ini masih mohon maaf nih ya di birokrasinya masih memandang sebelah mata gitu istilahnya. Karena kalau aneh sebenarnya poin besar adalah bukan selain kesadaran diri gitu ya. Poinnya adalah hierarkinya warga di atas. Betul. Cuma masalahnya kan warga nggak segampang itu ngasih punishment. Benar. Itu masalahnya. Dia nggak akan takut sama orang yang nggak bisa ngasih punishment. Contoh kayak kelurahan kadang nih Bang Ijul, dia mau minta ke Sudin. Tolong dong ditambelin. Kelurahan pasukan orang nggak bisa nambel yang ini nih. Sudin nggak akan takut, Satpol nggak akan takut karena Pak Lurah nggak bisa ngasih punishment potongan tukin gitu loh.
Kalau itu dirubah sistemnya mungkin baru bisa, karena kan manusia kan hidupnya dari reward and punishment gitu ya. Itu sebenarnya sih pejabat pun bisa kita punish 5 tahun sekali. Itu pun orang kita kan amnesia semua. Udah nggak suka sama si X, begitu pemilu lupa juga gitu. Kayak gitulah kenyataan pahitnya tuh. Kita nggak bisa ngasih punishment. Bener. Terutama kalau ASN nggak bisa dipecat Bang Ijul. Itu kan dia paling di rolling. Bangsa paling kejam tuh diparkir. Nggak ada istilah dipecat kan, kayak gitu sih. Itu kalau ente jadi dewan belum tentu juga takut sama ente SKPD. Tapi kalau ente viral mungkin dia takut sih. Kalau paling takut sama viral emang. Makanya itu kan sebenarnya kalau tanya semua itu lanjut enggak juga gitu. Karena ada yang postingan pun yang enggak begitu, mohon maaf nih, istilahnya enggak begitu, enggak rame, istilahnya enggak masalah juga enggak rame gitu istilahnya. Itu kadang butuh prosesnya lebih lama. Ya real, karena enggak takut, enggak menakutkan. Ya. Dulu juga aneh pernah ngonten, kalau aneh enggak pernah jalan bolong sih, jalan macet nih. Pernah bikin TBC Matupang, habis itu jadi abis aneh bikin beberapa orang juga bikin juga, jadi makin ramai tuh. Yang makin ramai tentu akan makin cepat dirapatin. Memang itu kehidupan begitu sih. Di semua daerah kayak begitu sih. Tapi Anda pernah viralin Bang parkiran, Anda dicari malah sama orang. Parkiran apa? Parkiran gimana? Di Uki, Congki. Lapo. Wah itu mah. Ya paham. Itu tempat prostitusi. Yang mau maaf nih, cowok sama cowok nih. Di mana? Bebas lah, ente mau cewek sama cewek kayak cowok. Seru nih, di mana nih? Cuma masalah kan cowok sama cowok di mana nih? Itu tempat area publik istilahnya di Cawang tuh. Oh, di taman di tuh. Hutan. Di hutan ya, kota. Iya. Nggak etis lah gitu maksudnya. Ya kalau sama cowok cewek nggak apa-apa kali Bang Jul. Nggak juga. Itu juga ada cowok cewek gitu lah pokoknya lah. Oh jadi ngeri tuh dia. Gimana? Mang Ajat mau mampir ke situ. Itu bisa cowok sama cowok itu. Masih nggak? Alhamdulillah sekarang ditutup tuh. Celah-celahnya tutup sama dinas taman kemarin. Alhamdulillah itu. Oke deh Bang Ijul, makasih banget udah mampir loh. Makasih banyak. Kita ketemu lagi. Gue penasaran Bang Ijul akan nyalek di mana gitu. Gue benar-benar berharap lu nyalek loh. Maksud gue gini, sekalipun nanti misalnya gue lawan sama Bang Ijul, itu akan lebih indah dibanding lawan orang yang tong kosong benar-benar nggak bisa berdebat. Iya. Kalau nggak debat kita nggak dapat popularitas Bang Ijul. Kita butuh debat, tapi kalau yang pada nggak ngerti apa nggak bakal berani debat itu loh. Makanya kita mah gini-gini aja. Makanya orang kalau mau nyalek harus dari sekarang Bang ya. Kayak abang nih, maksudnya jalan aja terus gitu konsisten. Gua ngomong dari sekarang mau nyalek supaya gue nggak dihujat pas gue tiba-tiba nyalek. Orang tuh suka, wah si Ijul nih sekarang udah gabung pemerintah. Pasti ada yang begitu tuh. Pasti. Kalau misalnya jadi duta Jaki tuh ya, oh si Ijul udah kena saweran nih. Orang gitu, orang tuh ada aja yang hatinya begitu. Sekarang aja Bang gini, kemarin aneh ketemu Wagub tuh ya, Bang Dul gitu ya, sama itu pasti undang itu. Wih, dapat apa nih dari sono? Udah jadi orang ini nih. Orang pasti kan berpikir begitu kan, orang umum tuh. Jangan gitu, saudaranya begitu di rumah. Udah berubah lu Jul? Iya. Lah belum berubah, belum dapat apa-apa. Pas balik kita nggak biasa aja, tapi emang tambah seneng aja jadi nambah backingan nih gitu. Ya makanya kalau aneh mending dari sekarang kalau aneh ngomong gue mau nyalek, kalau gue nyalek jangan kecewa lah, kan gue udah ngomong kenapa lo kecewa. Ya gitulah Bang Ijul. Emang orang tuh kalau gue sih banyak kesel ya kalau sama orang biasa, sama pemilih-pemilih nih gue sih banyak kesel ya kalau gue. Ya begitu deh. Karena orang pada kurang sadar Bang. Iya. Oke deh Bang Ijul. Bang, gue ada ini nih Bang. Ada Bang. Baju kadang-kadang kalau ente mau sidak parkir Bang. Apa ini bajunya? Biar makin aman Bang Ijul. Nggak suruh dibayar. Anjay. Nggak suruh dibayar pungli. Coba apa nih? Coba. Itu dibuka. Enggak, ntar pakai aja Bang Ijul. Kalau bajunya bahannya enak. Iya. Ama ada lagi Bang Ijul nih. Ini namanya cooling spray. Kalau ente semprot jadi dingin. Kalau ente lagi kepanasan nih. Kalau di Jepang orang-orang pakai gituan. Tadi dulu nih semprotnya kemana nih? Ke baju boleh, ke badan boleh. Nanti berasa seger. Siapa tahu ente kepanasan. Nah kalau ini biar kain baju nggak bau. Kalau apak-apak abis keringetan pakainya yang merah nih. Kalau bangsa ada preman panasan semprot ini jadi dingin dong? Semprotin. Dia biar dingin. Tapi kalau di Cawang jangan mantu serem. Kalau di Cawang mendingan ente jangan kontennya udah. Di skip aja, di skip. Aneh pernah bikin konten soal Cawang itu. Banyak yang komen. Wah dia nggak berani ngomong tentang restorannya tuh. Takut pasti kan, ya emang takut sih, gitu. Emang takut sih gue sih. Karena ujung dibayar juga enggak ngonten ya, masa gue mesti berani. Kadang ini Bang ada yang mepetin ke arah ras, ke arah maksudnya serem ya. Iya, jadi kan kita bisa kalau salah ngomong, takut nah sih. tuh Takut sih. Nah itu, Dapat duit kagak,
Dipukulin orang iya. Ngapain gue berjuang untuk rakyat tuh. Belum jadi apa-apa lah ngapain gitu. Yang sewajarnya aja lah. Iya. Oke Bang Ijul, makasih banget Bang Ijul ya. Bang, makasih banyak juga saya. Ntar kita ketemu lagi di 2029 nih semoga nih. Biar seru. hari-hari ketemu. Hari-hari ketemu. Iya. Ya Udah udah. juga kalau lihat IG juga pasti. Siap Bang Ijul. Semangat terus gaspol. Follow IG-nya Bang Ijul buat tahu jalan-jalan bolong terbaru. Ya. Gak gitu. Kan begitu kan. Sama Dinas Bina Marga. Pokoknya tolong di TL, nih, buat dinas-dinas nih kalau ada apa ajak dong nih gitu. Iya. Kita mau kok bersedia. Bang Ijul mau diajak collab. Iya. Iya, meskipun gratis. Gak masalah. Kalau gua harus bayar. Ya, jadi beda kalau gua mata duitan. Oke. Thank you semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.